Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, semua orang di atas laut segera berdiskusi, itu ketika Chu Feng muncul. Orang-orang itu terus mengangguk pada Chu Feng. Ketika mereka memandangnya, mereka menceritakan pencapaiannya kepada generasi muda di dalam klan mereka. Mereka juga mengatakan kepada mereka, untuk mengambil Chu Feng sebagai panutan. Dia selalu bekerja keras dalam kultivasi, dan barulah bisa menjadi orang yang luar biasa. Cerita ini membuat anak-anak kecil itu berkedip, dengan mata besar mereka yang polos. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka tidak seperti melihat seseorang, tetapi lebih seperti pada dewa. Mata mereka dipenuhi dengan adorasi yang kuat. Untuk bertahan hidup di tanah seperti ini, terutama jika seseorang berasal dari klan kultivasi terkenal, impian setiap anak adalah menjadi ahli kultivasi puncak. Sedangkan Chu Feng, dia adalah tujuan bagi mereka semua. Namun jika dibandingkan dengan percakapan bersemangat orang tua dan kekaguman tulus anak-anak, generasi muda yang seusia dengan Chu Feng jelas-jelas jauh lebih hidup. Mereka semua bersorak, dan beberapa bahkan berteriak. Bahkan tingkat rasa hormat yang mereka pegang terhadap Chu Feng mencapai tingkat yang gila. Para laki-laki terlihat sedikit lebih rapi. Ketika mereka memandang ke Chu Feng, mereka kira-kira mirip dengan anak-anak. Itu lebih mirip dengan kekaguman yang mereka rasakan, itu saat Chu Feng membawa kehormatan bagi generasi mereka. Itulah sebabnya mereka memberinya hormat sebanyak ini. Sesangkan di sisi lain, para wanita benar-benar berbeda. Mereka tidak hanya memberi Chu Feng kekaguman, tetapi juga ada sedikit pemujaan. Bahkan ada banyak wanita muda yang menjadikan Chu Feng sebagai standar mereka untuk mencari pasangan, dan menjadikannya kekasih yang sangat ideal bagi mereka. Saat ini, kekasih ideal mereka telah muncul tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa bersemangat? Bahkan mereka secara alami kehilangan kendali atas emosi mereka. Sepertinya Chu Feng aku menjadi cukup populer, kata Sumei sambil terkikik di adegan seperti itu. Tapi ada sedikit kecemburuan di tengah kata-katanya. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum tenang. Saat menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng benar-benar terlalu terbiasa. Di dunia kultivasi, yang kuat memang sangat dihormati. Mengingat kembali ketika dia diburu oleh Kepulauan Eksekusi Immortal, dia seperti tikus yang berada di tempat-tempat terpencil. Bahkan ada sangat sedikit orang yang bersedia membantunya. Tapi sekarang dalam sekejap mata, dia menjadi sosok idola dari seluruh wilayah Laut Timur. Ini adalah perubahan yang cukup besar, dan Chu Feng telah berjuang untuk semua itu sendiri. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat itu, gemuruh datang dari kedalaman laut. Permukaan laut tergerak oleh gelombang, dan kemudian pusaran air yang besar mulai muncul. Saat mereka berputar-putar, cipratan airnya sangatlah sengit. Area pusaran itu pun bahkan terus membesar. Pada akhirnya tak terhitung jumlahnya, dengan bukurannya yang besar, pusaran air itu hampir memenuhi seluruh lautan. Benar-benar pemandangan yang sangat luar biasa untuk dilihat. Bang, 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 bang. Tiba-tiba saja dari pusaran itu, sinar cahaya tebal segera keluar. Mereka bergabung bersama di langit, dan membentuk formasi emas yang menyilaukan. Formasi itu menempati area yang sangat luas. Formasi itu menembus awan, dan membentang ke lautan. Itu seperti dinding emas yang menghalangi sebagian dunia ini, namun juga seperti matahari yang menyilaukan yang baru saja berdiri di sana. Jadi jalan surgawi ini benar-benar formasi yang misterius, ucap Chu Feng. Melihat formasi emas yang didirikan di langit, Chu Feng sendiri merasa terpana. Meskipun dia telah mendengar jalan surgawi dibuka oleh formasi tersembunyi di dalam laut surgawi, tapi dia masih merasa heran ketika dia menyaksikan peristiwa semacam itu dengan matanya sendiri. Bahkan tanpa pengamatan terperinci pun, orang bisa tahu dengan mata telanjang betapa rumit dan kuatnya formasi itu. Kultivasi seperti apa yang dimiliki orang yang meletakkan formasi ini? Bas-bas.
Setelah kemunculannya, formasi dengan cepat mulai menyala. Semua orang bisa melihat pintu masuk yang secara perlahan muncul di tengah formasi, dan itu adalah pintu masuk ke Jalan Surgawi. Jalan Surgawi. Jalan surga telah berhasil dibuka. Seru para penonton. Hati para penonton dipenuhi dengan emosi yang kompleks seperti kegembiraan, dan juga ketakutan ketika mereka melihat pintu masuk yang sudah terbuka namun tak ada habisnya. Jalan surgawi adalah jalan yang menuju ke tanah suci Martialism. Sejak dari zaman kuno, ada begitu banyak orang yang telah masuk. Namun dengan pengecualian dari Huang Fu Haoiwei, tidak ada satu orang pun yang pernah kembali lagi. Huang Fu Haoiwei telah mengumumkan bahwa dia belum melewati jalan surgawi, dan juga tidak pernah memasuki tanah suci Martialism. Meskipun dia tidak memberi tahu dunia bagaimana dia keluar dari jalan surgawi, tapi dia memberi tahu mereka bahwa semua orang telah meninggal di dalamnya. Ini seperti yang diharapkan, ucapannya telah memicu keterkejutan semua orang. Banyak orang yang curiga, apakah jalan surgawi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Dan setelah mendengar Huang Fu Haoiwei mengatakan ini, mereka sepakat bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dilalui oleh orang normal. Dengan demikian, meskipun jalan surgawi telah dibuka, tapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah. Bahkan mereka yang berencana untuk masuk saat berdiri di luar, mereka tidak membuat tanda-tanda pergerakan untuk masuk. Mereka semua hanya bisa melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Saudara Chu Feng, tampaknya mereka berharap kamu menjadi yang pertama masuk, kata Jiang Wuxiang sambil tertawa. Mendengar itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum pada kata-kata itu. Tentu saja, dia bisa melihat apa yang diinginkan kerumunan. Meskipun Chu Feng hanya peringkat 8 Martial Lord, tapi setelah tindakannya di puncak berkabut, banyak orang merasa bahwa dia adalah orang terkuat di wilayah Laut Timur. Selain itu, rumor telah mengatakan kalau Chu Feng akan memasuki jalan surgawi. Mereka yang merencanakan hal yang sama secara alami, itu ingin memeluk kakinya dan mengikutinya. Dengan pemikiran seperti itu, mungkin mereka bisa mengambil sedikit keuntungan darinya. Tetapi jika mereka tahu bahwa Chu Feng sendiri tidak benar-benar yakin dia bisa melewati jalan surgawi, maka siapa yang tahu apa yang akan mereka rasakan? Suara mendesing. Tapi ketika tatapan semua orang tertuju pada Chu Feng, matanya segera menyala. Dia menemukan seseorang muncul entah dari mana, dan sedang berjalan menuju pintu masuk Heavenly Road. Dia juga mengenali orang itu, dan orang tersebut adalah Tan Tai Sui. Tan Tai Sui, tunggu, teriak Chu Feng. Secara bersamaan, dia melompat maju dan terbang ke arahnya. Hah? Tan Tai Sui, bukankah dia adalah orang dengan tubuh ilahi yang datang dari tanah suci Martialism? Karena panggilan Chu Feng, semua orang memperhatikannya. Ketika mereka mengingat siapa dia, ada beberapa tanda penghormatan tambahan di mata mereka. Ada apa? Tan Tai Sui bertanya dengan acuh tak acuh. Dia pun berbalik, dan kemudian berhenti setelah mendengar Chu Feng. Saat ini Tan Tai Sui masih mengenakan gaun putih, dan ada kain yang menutupi kulitnya. Lebih pentingnya lagi, perasaan yang dia berikan pada Chu Feng masihlah sedingin es. Hanya ketidaktahuanlah yang menolak orang-orang yang jauhnya ribuan mil. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, ucap Chu Feng. Kata terima kasih Chu Feng ini datang dari hatinya. Saat itu, jika bukan karena Tan Tai Sui yang menggunakan Kuang Bainian sebagai alat tawar-menawar, dan menyelamatkan Ziling beserta yang lainnya dengan menukar sandera, bahkan jika Chu Feng berhasil menumbuhkan teknik misterius pemindahan abadi, maka Tan Tai Sui tidak akan dengan mudah dikalahkan oleh Murong Mingtian dan Jiang Wuxiang. Tan Tai Sui layak mendapatkan kredit penuh untuk peran yang dimainkannya. Oh, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Tetapi karena kamu telah menyelamatkan aku dapat memberitahu kamu sesuatu, kata Tan Tai Sui. Apa itu? Tanya Chu Feng. Jika seseorang memasuki jalan surgawi, mereka akan berjalan melawan surga. Mereka yang masuk mengambil setengah langkah dalam kematian, dan setengah dalam kehidupan. Bagi mereka yang mundur, maka mereka benar-benar akan mati.
Ingatlah, setelah memasuki jalan surgawi, jangan mempermasalahkan seberapa menakutkan hal yang kamu lihat. Itu semua hanyalah ilusi, dan mereka ada di sana untuk menguji keberanian kamu. Selama kamu mengabaikan mereka dan tidak memiliki rasa takut, maka tidak akan ada masalah saat kamu melewati jalan surgawi ke tanah suci bela diri. Tantei Sue telah mengucapkan kata-kata itu melalui mentalnya. Sangat jelas, dia tidak ingin orang lain tahu tentang hal itu. Orang-orang memang banyak yang egois, kecuali dia. Terima kasih atas pengingatnya, balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah tahu tentang itu sebelumnya, ketika Tantei Sue menyebutkannya lagi, itu memperkuat kepercayaan dirinya untuk melewati jalan surgawi. Karena itu membuatnya jauh lebih mungkin, dengan apa yang dikatakan Huang Fu Haoiwei sebelumnya menjadi semakin benar. Selain itu, jika dibandingkan dengan kata-kata dari Huang Fu Haoiwei, dan kata-kata Tantei Sue ini jauh lebih jelas. Tidak peduli seberapa mengerikannya hal-hal di dalam Heavenly Road itu, lebih baik abaikan saja. Namun bagi Chu Feng, itu bukanlah tugas yang sulit. Tidak perlu berterima kasih padaku, karena beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apakah kamu dapat melewati jalan surgawi ini atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri, ucap Tantei Sue. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Tantei Sue berbalik dan bergegas masuk. Orang bisa melihatnya, bahwa dia tidak berencana untuk berjalan bersama dengan Chu Feng. Kata-kata yang dia katakan tadi, itu benar-benar tidak lebih dari sekedar pengingat. Dan bahkan, hidupnya sama sekali tidak berhubungan dengan wanita itu. Wush wush wush. Setelah Tantei Sue bergerak, dari sekelompok orang yang bersiap memasuki jalan surgawi, itu ada lusinan orang yang bergerak juga. Mereka mengeluarkan keterampilan bela diri tubuh yang rumit, dan dengan kecepatan tercepat, mungkin saja mereka bisa mengejar Tantei Sue. Mereka yang merasa karena dia berasal dari tanah suci martialism, mungkin dia tahu metode untuk melewati jalan surgawi. Karena itulah, mereka ingin mengikuti dan memanfaatkannya. Meski begitu, Chu Feng tidak masuk setelah mereka. Justru sebaliknya, ia kembali ke Ziling dan yang lainnya, dan memberi mereka perpisahan singkat. Tidak dapat dihindari, itu seperti ada keengganan. Tapi tidak peduli apakah itu Chu Feng, Ziling, dan juga yang lainnya, itu tidak satupun dari mereka yang menunjukkannya. Alih-alih, ada senyum menyemangati yang dikenakan di wajah mereka. Setelah perpisahan yang begitu singkat, Chu Feng berbalik dan terbang ke jalan surgawi. Setelah itu, orang-orang yang bersiap untuk memasuki jalan surgawi juga muncul semua, dan mengikuti Chu Feng saat mereka juga masuk. Namun Chu Feng tidak melihat kekhawatiran dan kehilangan, yang muncul di wajah Ziling dan yang lain begitu dia memasuki jalan surgawi. Pada awalnya, itu hanya kegelapan di dalamnya. Perasaan yang diberikannya, itu membuatnya tampak seperti lubang hitam. Namun ketika dia melanjutkannya, cahaya segera muncul di depannya. Itu adalah cahaya biru yang dipancarkan oleh benda yang mengambang. Benda itu sebesar semangka, dan banyak benda yang mirip dengannya hampir memenuhi dunia yang luas ini. Ketika dia melihat ke depan, jalan surgawi tidak terlihat seperti ruang kosong. Tapi sebaliknya, itu tampak seperti langit yang sangat indah. Jalan surgawi ini sangat indah, dan juga sangat misterius. Namun sebelum mereka berjalan sejauh itu, Chu Feng dan kelompoknya telah melihat lusinan orang. Mereka terbang menuju Chu Feng dan yang lainnya dari kedalaman jalan surgawi. Setelah melihat Chu Feng, mereka mengangguk dan tersenyum dengan sedikit kesal. Setelah itu, mereka berkata secara bersamaan, "Tuan Chu Feng," ucal mereka. "Apakah kamu kehilangan dia?" kata Chu Feng dengan senyum tipis. Dan ternyata, lusinan orang ini adalah orang pertama yang memasuki jalan surgawi untuk mengikuti Tantei Sue. Tapi yang jelas, mereka telah kehilangan jejak Tantei Sue. Hehehe, mereka merasa agak malu dengan pertanyaan Chu Feng, dan hanya bisa tertawa kecil ketika mereka menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak menjawab, tetapi mereka mengkonfirmasi dugaan Chu Feng dengan reaksi seperti itu. Setelah itu, Chu Feng melihat ke belakang.
Ada beberapa ratus orang di belakangnya, dan ditambah lusinan orang ini, bahkan jumlah mereka tidak ada 1000 orang. Meskipun tidak ada banyak orang di sini, tapi mereka semua adalah elit. Sebagian besar dari mereka adalah setengah baya, dan semuanya adalah martial lord. Sisanya adalah kultivator tua, yang semuanya di puncak martial lord. Bahkan ada peringkat satu martial king juga. Itu adalah seorang wanita tua yang belum pernah dilihat Chu Feng, dan kemungkinannya dia adalah seorang ahli yang tersembunyi. Namun pada saat itu juga, bahkan peringkat lama ini Martial King tidak menunjukkan kesombongan di depan Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia tampak agak rendah hati, dan bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun tampak sangat aneh bahwa peringkat satu tua Martial King memperlakukan Martial Lord peringkat 8 muda dengan sikap seperti itu, tapi itu tidak aneh sama sekali, itu ketika seseorang mempertimbangkan apa yang dilakukan Chu Feng di wilayah Laut Timur dan posisinya. Jika bahkan peringkat satu Martial King memperlakukan Chu Feng hingga sedemikian rupa, maka sisanya secara alami bahkan harus lebih hormat lagi. Sangat berbahaya berada di jalan surgawi. Jika kamu ingin kembali sekarang, kamu masih bisa datang di lain waktu, kata Chu Feng. Tuan Chu Feng, karena kita sudah melangkah ke tempat ini, itu berarti kita sudah memutuskan. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan berbalik. Benar, benar, benar. Tuan Chu Feng, kami tahu kamu harus bisa melewati jalan surgawi ini. Bisakah kamu juga membawa kami melaluinya? Tapi tiba-tiba saja, tidak ada satu orang pun yang mundur meskipun sudah diperingatkan oleh Chu Feng. Mereka bergabung bersama, dan benar-benar memohon padanya. Melihat kerumunan yang dengan tulus mengemis dengan wajah resolusi, Chu Feng pun akhirnya tergerak. Jadi, dia segera berkata kepada mereka, "Aku tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa aku sendiri dapat melewati jalan surgawi ini, apalagi membawa kalian bersama aku. Namun yang aku bisa hanyalah mengingatkan kalian semua. Jalan surgawi ini adalah ujian keberanian seseorang. Jadi, apapun jenis hal menakutkan yang kalian lihat nanti, maka kalian jangan takut, dan kalian juga tidak perlu menghindar. Mereka hanyalah ilusi. Selama kamu mengikuti aku dan melewatinya, itu berarti mereka bukan siapa-siapa. Namun jika kamu takut, kamu pasti akan menjadi korban ilusi itu, ucap Chu Feng. Tuan Chu Feng, terima kasih. Karena kita berani memasuki jalan surgawi ini, mungkin kita tidak punya apa-apa lagi, tetapi kita pasti memiliki keberanian. Tuan Chu Feng, terima kasih atas pengingatnya. Kami tidak akan mengecewakan harapan kamu. Tidak peduli apa yang kita hadapi di depan, kita tidak akan mundur. Kami hanya akan maju. Kerumunan itu semua menyatakan sikap mereka, dan wajah mereka adalah wajah persetujuan. Baiklah. Semuanya, ikuti aku. Kalian harus ingat, apapun yang kalian lihat, kalian jangan takut. Selama kalian mengikuti aku di depan, maka tidak ada yang akan terjadi pada kamu, ucap Chu Feng. Chu Feng pin berbalik, lalu dia mengaktifkan mata surgawinya, dan terbang lurus ke depan. Meskipun orang-orang ini memang akan mempengaruhi kecepatan Chu Feng, tapi mereka masih berasal dari wilayah Laut Timur. Mungkin ketika mereka masih di wilayah Laut Timur, maka tidak ada banyak perasaan yang dia rasakan terhadapnya. Tetapi setelah pergi, itu ada lebih banyak keintiman yang dia rasakan. Jadi, karena Chu Feng dapat membantu mereka, tentu saja dia akan melakukan yang terbaik. Jika dia bisa, tentu saja dia berharap bisa membawa mereka semua bisa ke tanah suci bela diri, di mana dunia ini disebut juga sebagai dunia sakral. Mengaum, mengaum. Namun segera setelah mereka maju, ada semburan suara aneh yang datang samar-samar dari kedalaman jalan surgawi. Mereka terdengar menakutkan, dan mereka juga bisa menggiring duri ke bawah. Mereka mirip dengan tangisan seorang anak, namun mirip dengan pekikan seorang wanita, namun juga mirip dengan auman seekor binatang. Tapi bagaimanapun juga, suara itu sangatlah mengerikan. Selain itu, suara-suara itu meningkat dengan jelas, dan volumenya juga ikut meningkat. Banyak orang mulai menjadi gugup, karena mereka yakin ada hal-hal yang sangat menakutkan di jalan surgawi ini.
Dan pada saat ini, hal-hal itu mendekati mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.